Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab terbanyak manusia masuk neraka. Beliau menjawab, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menjaga lisan, jalan selamat di dunia dan di akhirat. Banyak orang tergelincir bukan karena kakinya, tapi karena lisannya. Lisan kecil bentuknya, namun sangat besar dampaknya. Bisa menyelamatkan dan juga bisa membinasakan. Lisan diawasi dan dicatat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang mengucapkan satu perkataan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surah Qaf ayat 18. Perintah untuk mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini adalah kaidah emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Kalau kebaikan, kita ucapkan. Kalau bukan kebaikan, kita diam. Bahaya lisan yang tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula," sesungguhnya seseorang, "la yatakallamu bil kalimah," mengucapkan satu kalimat, "min sakhatillah," kalimat itu termasuk kalimat yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. La yulqi laha balan, yang dia tidak hiraukan, dia ucapkan begitu saja. Dia tidak hiraukan, dia tidak menyadari bahwa itu adalah dosa. Yahwi biha fi jahannam. Lalu itu yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadzu billah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Lisan sebagai penyebab terbanyak masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab terbanyak manusia masuk neraka. Beliau menjawab, al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Dua penyebab terbanyak orang masuk neraka. Na'udzubillah. Mulut dan kemaluan. Dosa mulut dan dosa kemaluan. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hasan. Al-Imam Syafi'i berpesan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, "Idza aradta an tatakallam," jika kamu ingin bicara
fatafakkar, maka berfikirlah. Fa in kana kalamuka khairan fatakallam. Kalau bicaramu itu kebaikan, maka ungkapkanlah. Wa illam yakun khairan faskut. Kalau itu bukan kebaikan, maka diamlah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga memberikan wejangan tentang lisan. Beliau mengatakan, al-lisanu mir'atul qalb. Lisan itu adalah cermin hati. Yu'abbiru amma fihi. Lisan itu mengungkapkan apa yang ada di hati. Kalau hati baik, maka kalimat-kalimatnya baik. Kalau hati buruk, maka kalimat-kalimatnya buruk. Bentuk-bentuk dosa lisan antara lain ghibah, namimah, adu domba, menyebarkan permusuhan, dusta, janji palsu, sumpah palsu, saksi palsu, makian, penghinaan, ucapan sia-sia, ucapan yang tidak ada manfaatnya, dan menyakiti hati orang lain dengan kata-kata. Kiat praktis untuk menjaga lisan. Pertama, pikirkan manfaat dan mudarat sebelum berbicara. Pikirkan pahala atau dosa sebelum berbicara. Biasakan diam terhadap hal-hal yang sia-sia. Sibukkan lisan dengan banyak berzikir dan berdoa. Mengingat, menghayati bahwa apa yang diucapkan oleh lisan itu akan dihisap, akan diperhitungkan di hari akhirat nanti. Mari kita mengamalkan doa warisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah minta agar lisan kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa berjalan ke masjid. Setiap kali kita berjalan ke masjid, kita membaca doa nabawi yang mulia ini. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lisanku cahaya. Jadikanlah di pendengaranku cahaya, dan jadikanlah di pandanganku cahaya. Jadikanlah dari belakangku cahaya, dan dari depanku cahaya. Jadikanlah dari atasku cahaya, dan dari bawahku cahaya. Dari bawahku cahaya. Dan ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Doa ini dibaca ketika kita berjalan ke masjid, dan boleh juga dibaca pada waktu-waktu yang lain, pada waktu-waktu mustajab. Ini dari hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim. Barakallahu fikum.